Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan soal statistika. Yang pertama ada uji normalitas masing-masing kelompok. Kemudian yang kedua ada uji homogenitas untuk menentukan uji T yang mana kita pakai. Kemudian yang ketiga ada uji T 2 sampel independen. Oke, kita lanjut untuk soal yang pertama. Di sini sudah ada hasil dari uji analisis, yang dimana di sini sudah ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1, Dmax-nya kita dapatkan 0,09425. Kemudian untuk kelompok 2, di sini Dmax-nya kita dapatkan 0,10529. Nah, untuk mengetahui apakah hipotesis kita ini diterima atau tidak, kita akan membandingkan nilai Dmax dan nilai D tabelnya. Nah, nilai D tabel ini bisa kalian dapatkan dari tabel Kolmogorov-Smirnov, yang dimana menggunakan jumlah data dan data yang kita gunakan. Nah, jadi untuk ini saya menggunakan alfa 0,05 dengan jumlah datanya itu ada 10. Nah, berdasarkan D tabelnya kita dapatkan 0,409. Nah, selanjutnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa karena Dmax itu kurang dari D tabel, maka H0-nya diterima, yang artinya sampel berasal dari distribusi normal. Dan begitu pula untuk kelompok 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, yang dimana soal nomor 2 yaitu uji homogenitas untuk menentukan uji T yang kita gunakan. Yang dimana di sini kita akan menentukan datanya homogen atau tidak. Nah, kita akan menggunakan uji homogenitas yaitu uji F. Nah, berdasarkan uji F ini kita bisa lihat bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel. Nah, karena F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Bisa kita simpulkan yang dimana bahwa kedua kelompok data itu memiliki varians yang homogen. Oke, selanjutnya kita masuk pada kriteria pengujian. Nah, pada kriteria pengujian kita ini, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima. Tetapi jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, selain menggunakan kriteria T hitung dan T tabel, di sini kalau kita menggunakan Microsoft Excel, kita akan melihat juga pada nilai P atau P value-nya. Nah, jadi P value ini berhubungan dengan alfa yang kita pilih. Jadi terserah nanti pada saat pengujian. Nah, alfa mana yang kita pakai. Nah, kalau kita punya nilai P atau P value, jika kita punya nilai P value-nya itu lebih dari sama dengan alfa, maka H0-nya diterima. Tapi jika P value-nya itu kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Nah, inilah hasil dari uji T. Dapat kita lihat yang pertama di sini ada rata-rata, kemudian varians, dan yang ketiga ada observasi. Nah, nilai observasi ini kita dapatkan dari nilai kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian ada Vol varian yang nilainya ada 8,13333. Nah, kemudian yang di sini nilainya 0. Nah, selanjutnya ada di sini derajat bebas. Nilai derajat bebas itu ada 18. Nilai 18 ini kita dapatkan dari variabel 1 ditambah variabel 2, kemudian dikurangkan 2 yang menghasilkan 18. Nah, sebelum kita melihat hasil dari uji T-nya, di sini kita bisa lihat sendiri bahwa nilai dari variabel 1 lebih tinggi daripada nilai variabel 2. Untuk meyakinkan pernyataan ini, kita bisa lihat dari uji statistiknya. Oke, pertama kita gunakan dulu kriteria uji T. Nah, baru kita lihat yang menggunakan P value. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat bahwa ada dua model, yaitu ada one tile dan two tile. Nah, untuk one tile ini kita gunakan ketika kita melakukan uji satu pihak, baik pihak kiri maupun pihak kanan. Nah, sebaliknya jika kita menggunakan uji dua pihak, kita menggunakan two tile ini. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Yang artinya secara signifikan
latihan. Ya, itulah tadi penjelasan dari saya tentang 3 soal tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.